Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tidak ada air, warga terpaksa mencuci menggunakan air sungai yang kotor. Stok terbatas, harga beras premium di pasaran semakin mahal. Dua pemuda ditangkap polisi karena membegal seorang korban laka lantas. Harga beras kualitas premium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal hingga pertengahan bulan September. Di pasar tradisional Mas Bage misalnya, pedagang menjual beras premium Rp16.000 per kilogram, sementara beras medium dijual Rp14.500 per kilogramnya. Masih tingginya harga beras dipicu terbatasnya stok beras dari petani lokal yang masuk ke pasaran diduga akibat gagal panen. Mahalnya harga beras justru tidak membuat pedagang untung, namun omsetnya menurun karena konsumen berkurang. Kita jualnya dari sini 16. Yang jenis apa, Bu? Premium. Premium. Iya. Medium. Kalau mediumnya karena jarang sekarang jadinya nggak pernah ngambil medium gitu. Beda-beda sedikit dia sama yang medium sama premium. Kan harga semakin naik ini, Bu. Iya. Kalau dari kondisi pembeli sendiri gimana? Berkurang. Berkurang. Berkurang lah jadinya, semua serba naik. Jadinya para pembeli juga berkurang, mungkin keuangan juga sulit mungkin. Gitu. Kalau dari keuntungan itu sendiri? Minim. Sementara konsumen terpaksa mengurangi membeli beras dari biasanya agar tidak boros. Kalau harganya berapa, Bu? 1 kilonya 13.000, 16.000 ya. Sekarang beras sudah naik. Ini yang jenis apa, Bu? Dikasih 16? Yang super, ya. Yang super, Yang premium. Yang premium ya. Terus gimana, Bu? Perasaan Ibu sebagai pembeli? Ya kadang kecewa, kadang sebab berasnya naik kan, kadang kita beli, kadang enggak gitu. Warga berharap pemerintah daerah segera menggencarkan operasi pasar dan memasok beras cadangan Bulog untuk menekan harga beras serta menormalkan stok di pasaran. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan pedagang beras di pasar tradisional Gerung Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan masih mahalnya harga beras lokal sejak sebulan terakhir. Para pedagang rata-rata menjual beras premium di atas harga Rp14.000 tergantung kualitasnya. Kenaikan harga beras lokal disebabkan tidak optimalnya distribusi beras cadangan Bulog ke pasaran yang menyebabkan stok beras tetap terbatas. Distribusi beras Bulog ke pasar dibatasi hanya 600 kg per hari seharga Rp10.900 per kilogramnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang ditaksir yang mencapai 800 kg per harinya. Para pedagang berharap Bulog menambah kuota beras di masing-masing pasar untuk mencukupi kebutuhan konsumen dan mereka tetap bisa berjualan beras dengan harga terjangkau. Kalau beras biasa yang sini, kalau di sini 14.000. Nah, terus kalau yang Bulognya kita ecer 11.000. Kalau dari tangan ke tangan sih 12.000. sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya 50 kurang 2,5. 47,5 yang 5 kilo. Yang 5 kilo. Nah, terus kita ecer dia 10.000. Tapi sekarang naik harganya jadi 11.000. Gimana pembeli tapi, Bu? Enggak komplain? Ada ngeluh, ada yang enggak ngeluh. Kalau yang ngeluh sih harapannya mau beras yang turun aja lah. Stabil ya? Iya, yang stabil aja. Sebelum ini berapa harga beras? Oh, kalau yang dulu 12 yang baru, sekarang kan dia naik. Sekarang 13 saya jual. Yang baru. Kalau yang beras Yang medium? lama 11.000. Dulu berapa? Dulu 12. Enggak, maksud saya yang medium tuh dulu berapa harganya dulu?
yang mana? Oh, Yang biasa. 8.600 kali kasih kan? Jual 9.000. Kalau sekarang berapa harganya itu? Dikasih 10 berapa? 900. 10.200. Jual 11.000 itu kan ada pelang. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan distribusi beras ke pasaran untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga harga beras bisa dinormalkan kembali. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Takut sekali kamu. Kamu udah jujur, itu si Jaka ya. Dua pemuda bernama Febri Setiadi Putra dan Hidayatullah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena membegal korban laka lantas di Jalan Raya Bengkal, Kecamatan Labu Api. Keduanya ditangkap di rumahnya di Desa Kediri setelah polisi melacak GPS ponsel korban yang dibawa kabur para tersangka. Selain menyita ponsel, polisi juga menemukan sepeda motor korban yang dijual seharga 3 juta rupiah ke pedadah di Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Para tersangka berpura-pura hendak menolong korban yang mengalami kecelakaan dan membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban. Satu warga mengevakuasi korban ke rumah sakit. Berawal dari tim menyelidiki keberadaan daripada handphone korban, lalu dikembangkan. Setelah itu didapatlah tempat menyimpan sepeda motornya. Lalu tim melakukan penyelidikan, pengembangan, lalu dapatlah dua pelaku utama yang mengambil atau mencuri handphone dan sepeda motor tersebut. Selain meringkus Febri dan Hidayatullah, polisi juga menangkap 3 orang penadah berinisial SM, AI, dan JU. Atas ulahnya, 2 tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara 3 orang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Yudi Gusman ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan Mataram karena mencuri sepeda motor milik teman kosnya di Kelurahan Penjeruk Ampenan. Yudi ditangkap di rumah kosnya di wilayah Gegutu, Kecamatan Sayang-Sayang atas laporan korban yang mengaku kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri motor korban yang disimpan dalam kamar kos saat korban sedang keluar, kemudian digadai ke orang lain. Modus pelaku itu berinisial YG ya, jadi mengambil kendaraan milik korban di kos-kosannya. Jadi TKP-nya di kos-kosan Penjeruk Ampenan. Untuk posisi kendaraan itu diparkir di depan kos-kosan, jadi terkunci stang, diparkir di depan kamar korban. Itu dia paksa atau dirusak? Dipaksa, dirusak. Tersangka mencuri motor korban untuk dipakai membayar uang sewa kos. Pakai apa? Pakai alat apa? Nggak ada Pak, dia nggak ke polisi ya. Oh, nggak pakai Kontak ini. untuk apa uang? Saudara pakai apa? Bayar kontrakan. Untuk si teman juga ada berita. Oh, motor saudara gadis nilai berapa saat Rp1.100.000. 1.100.000. Atas ulahnya, Yudi Gusman dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.